Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya yang luar biasa, sehingga majelis kopi tahajud kita masih bisa terus terlaksana, berjalan dengan baik dan lancar, dan kita diberikan semangat dan kekuatan untuk bisa menjaga sholat malam kita beserta kegiatan-kegiatan kita menjelang subuh ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat setiap perjuangan kita untuk bangun tahajud ini sebagai salah satu amal yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Sama-sama kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita prihatin ya, kita turut sedih ya, karena banyak yang WA ya di nomor Abi ya, nomor yang khusus untuk layanan konsultasi yang kemudian di-share ya di setiap tayangan-tayangan video-video. Itu banyak yang WA, hampir semuanya 90% WA-nya minta didoain. Ada yang dirinya yang kena COVID, ada yang suaminya, ada yang istrinya, ada yang anaknya, ada yang kakaknya, ada yang orang tuanya, ya Allah. Bahkan mohon maaf lahir batin, hampir separuh di kontak WA ya saya itu semuanya kena COVID semua, dan semuanya minta doa sama kita semua yang ada di majelis kopi tahajud ya. Makanya jadi terkadang kita juga suka sedih gitu ya Allah ya, di dalam keterbatasan kita serba seperti ini ya, banyak saudara-saudara kita yang kemudian mendapatkan musibah gitu ya. Kita ikut prihatin, dan insya Allah kami sekuat tenaga akan selalu mendoakan setiap saudara-saudara kami yang hari ini sedang berjuang ya melawan COVID ya, yang ada dalam tubuhnya, melawan virus corona yang sedang ya melanda tubuhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah bunuh virus corona itu, Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita pun bermunajat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita. Ya, dan ini memang sedang peralihan musim yang luar biasa, sedang ada fenomena alam yang luar biasa, sehingga memang kondisi alam kurang bersahabat, dan kita harus banyak dekat kepada yang memiliki alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki dan Allah yang menguasai alam ini ya. Sehingga walaupun suasana sedang seperti ini, rentan dengan orang yang sakit ya, dan hari ini juga kerasa dingin sekali, makanya kita sampai luar biasa ya menggigil, tapi alhamdulillah kita semangat untuk mendirikan sholat malam kita. Dan tentu tidak lupa kita selalu kampanyekan ini ya, pin kebanggaan kita, yaitu aku bangga jadi Islam ya. Jadi kebanggaan kita bukan jadi santri Al-Hadid, kebanggaan kita bukan jadi pasukan kopi tahajud, kebanggaan kita yang utama adalah aku bangga jadi Islam ya. Kita bangga jadi Islam ya, karena Islam adalah agama kita ya. Nah, baik ya, apa yang mau kita bahas kali ini ya, ini sudah ada gambarnya ya. Coba Ko Harun ya dijelasin ya, ini luar biasa ini ya. Ini Ko Harun yang bikin ini ya. Ada, oh ini ceritanya ada orang di dalam kubur ya, pocong ya. Karena kan kita kalau di dalam kubur mesti dalam bentuk pocong ya. Oh, kemudian dia pocong ini ingat sama amal jariah, ilmu yang manfaat, doa anak soleh gitu ya. Kemudian ada apa nih, rohnya gitu ya. Rohnya sedang duduk ya.
rohnya si fulan yang ada di dalam kuburnya. Ini cuma ilustrasi ya. Ini cuma ilustrasi, bukan yang sebenarnya, bukan. Ini cuma ilustrasi saja. Kemudian sedang bersedih gitu ya. Nasibku, nggak ada yang ngirim doa, nggak ada yang bacain Quran, nggak ada kiriman pahala. Bini kawin lagi, wah gitu. Anak rebutan banda gitu ya. Rebutan apa? Warisan ya. Kini aku sendiri, udah kayak lagu TikTok ya. Kini tinggal aku sendiri ya. Di dalam kubur, Masya Allah. Oke ya, coba kita bahas ya. Ini masih dalam edisi Zikrul Maut ya. Jadi majelis kopi tahajud kali ini masih pembahasan tentang edisi khusus tentang mengingat kematian ya. Jadi kata Rasulullah SAW, aksiru hada min ladati ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kamu mengingat ya satu hal yang bisa menghancurkan berbagai macam kenikmatan, yaitu kematian. Jadi kita suruh banyak ingat mati ya. Kalau ingat mati nanti akhirnya kita jadi orang baik, karena mesti takut toh, bolang mesti takut kalau mati besok dipentungi malaikat kan gitu ya. Maka akhirnya di dunia dia jadi anak yang soleh kan gitu ya. Kemudian si Raka takut nanti kalau mati besok ya dikasih minum sama timah panas, maka dia kemudian ya taubat, kemudian dia jadi anak yang soleh kan gitu. Semua pasti kalau ingat mati masih ingat ya akan kematian, ingat pasti dosa-dosa, kemudian akhirnya jadi berbuat baik ya, taubat gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian dalam ilustrasi gambar ini jelas ya, ini yang ditulis sama Qarni ini diambil dari hadis Nabi yang terkenal ya, bahwa apabila anak Adam mati gitu ya, maka putus amalnya kecuali 3 perkara kan gitu ya. Idza matta ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Yaitu yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah atau amal jariyah. Yang kedua itu adalah au ilmun yuntafahu bihi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wa walidun sholihun yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi besok itu sholat putus ya. Kemudian baca Quran juga putus ya. Kemudian sedekah juga putus. Bayar zakat putus, puasa putus. Yang nggak putus cuma 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jadi atau amal jariyah ya. Contoh misalnya Mas Arif meninggal ya. Semuanya putus kecuali 3 hal tadi. Dari 3 hal ada nggak yang Mas Arif punya itu? Amal jariyah. Oh, saya nggak punya Ustaz, saya orang miskin. Nggak punya yang saya amalin. Oke. 12 berarti ya. Yang kedua, au ilmu yuntafahu bi, ilmu yang bermanfaat. Ah, ini pernah. Apa? Dulu saya pernah ngajarin bikin roti bakar gitu ya. Di pondoknya. Kemudian roti bakar itu ada santri yang begitu lulus bingung, nggak punya kerjaan, ya kan, ngelamar kerja sonusi nggak punya, nggak bisa, nggak diterima, akhirnya kemudian jualan roti bakar, akhirnya dia bisa menafkahi keluarganya. Itu amal jariyah itu. Selama dia jadi roti bakar, dia jualan roti bakar, dia dapat pahala Mas Arif. Kemudian dia si siapa nih yang diajari sama Mas Arif ngajarin lagi sama yang lain, terus begitu ya, itu namanya ilmu bermanfaat. Nah, inilah akan menemani dia di alam kubur, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa walidun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh, belum punya anak, kawin juga belum, udah mati misalnya gitu ya. Jadi yang tersisa cuma 1 ya. Cuma 1. Nah, bagaimana kalau nggak ada? Ya sudah, itu nasibku ya. Amal jariyah nggak punya, ilmu manfaat juga yang nggak pernah, anak yang soleh, anaknya durhaka semua misalnya gitu ya, atau belum nikah, itu nasibku nggak ada yang ngirimin doa gitu ya. Sampai ada lagunya itu, saben malam Jumat ahli kubur mulai nangoma. Ini sih lagu ini bukan yang sebenarnya, tapi lagu ini menggambarkan bagaimana kesedihan ya seorang ahli kubur, ya seorang yang sudah mati di dalam kubur. Kenapa? Karena anaknya nggak pernah ingat sama bapaknya, nggak pernah ngirimin doa. Istrinya udah kawin lagi, udah lupa sama suaminya udah mati, ya sibuk sama suami yang masih hidup, ya kan. Kemudian nggak pernah ada yang bacaan Al-Quran, ya.
Kalau dulu masih hidup sering ikut yasinan, tahlilan ya. Begitu dia mati nggak pernah ada yang ngirimin lagi ya, nggak pernah baca, ada yang bacain Fatihah buat dia misalnya gitu ya. Nggak pernah ada saudaranya yang mau mendoakan dia, nggak pernah Allahumma firli ya, Allahumma firlahu ya, warhamhu misalnya, nggak pernah didoain dikirimin Fatihah karena apa? Karena mengenang kebaikannya gitu ya. Udah ini tinggal apa? Sendirian ya. Anaknya semua pada rebutan warisan, boro-boro ngirimin doa, boro-boro bacain Quran, boro-boro ngirimin hadiah Fatihah ya. Teman-temannya semua nggak ada yang ingat sama dia. Ya sudah ya, inilah kesedihan seorang ahli kubur di dalam kubur sana. Nah makanya ya, mumpung masih hidup, mumpung napas belum di ujung tenggorokan, kan batasnya kita taubat itu yang diterima sama Allah kan, innallaha la yaqbalu taubatan abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah hanya menerima batas taubat seorang hamba kalau napas sudah di ujung tenggorokan. Kalau dari sini ya, lu mau jerit-jerit, lu mau nangis darah, taubat minta ampun sama Allah, nggak bakal diampuni. Tapi kalau masih belum di ujung tenggorokan ya, si Diki teriak sama Allah, ya Allah astagfirullahaladzim, ampuni dosaku yang segunung, ya Allah, diampunin ya. Mau siapa sampingnya Denta? Rizky ya, teriak, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah, aku banyak main judi, ya Allah, aku banyak minum minuman keras, ya Allah, segala macam lah dosanya, diampunin sama Allah, beres ya. Tapi kalau udah napas di ujung tenggorokan tidak akan diampuni. Makanya mumpung masih hidup, mumpung napas masih ada ya, taubat, kembali kepada Allah. Jangan nunggu innalillahinya tuh kalau udah is dead baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillahi, sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah kan ya. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, hanya kepada Allah. Nah kan kita kembali lagi. Kita asalnya datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah kan begitu. Ya, jangan sampai kalimat ini cuma diucapkan ketika nisan kita sudah terpasang ya. Jangan sampai orang baca ketika pengumuman berita duka cita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya, Fajar menyingsing bin ya, Titan misalnya, baru orang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Percuma ya. Harusnya kembali sama Allah itu ketika kita masih hidup, masih bernapas, masih sehat, masih bisa ibadah. Perbaiki semua kekurangan kita ya. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat bekal untuk kembali kepada Allah. Biar nanti di alam kubur yang nemenin kita amal jariah kita. Oh, saya pernah bantu pembangunan masjid, saya nggak punya duit, saya nggak punya, tapi saya ikut tenaga. Nah itu juga bentuk amal jariah ya. Dari mulai tuh masjidnya dibangun fondasi sampai masjidnya itu pasang genteng, saya ikut itu. Saya nggak mau digaji, saya nggak minta bayaran. Memang saya sengaja sedekahkan keahlian saya, kepandaian saya tentang bangunan untuk bangun masjid. Karena saya tahu saya nggak bisa bangun masjid nih, nggak punya duit. Itu juga bentuk amal jariah ya. Masya Allah, kan gampang ya. Ilmu yang manfaat tadi, yang paling gampang tadi ya, bikin kopi Mas Edo, jangan diminum, Mas Edonya udah mati misalnya gitu ya. Kopi tahajudnya racikannya masih dipakai misalnya gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kemudian anak yang soleh ya. Percuma punya anak banyak kalau nggak ada yang soleh lah. Anaknya segudang tapi berantem semua, rebutan warisan semua, nggak ada yang ingat sama bapaknya, nggak ada yang doain bapaknya, ya percuma. Baca doa untuk orang tua, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, begitu dia bacanya ya. Apanya tuh gegares mulu ya. Kenapa? Hidupnya itu anak cuma dipikirin cuma makan ya. Begitu suruh baca doa buat orang tuanya, dia nggak tahu cara doanya apa ya. Apa bolang doa untuk orang tua? Nggak tahu, dia nggak punya orang tua, soalnya dia bingung, nggak pernah dihafalin ini ya. Tetap dihafalin, Rabbi firli wali ayya warhamhuma kama rabbayani shagiro, gitu ya. Tetap didoain ya. Baik ya, itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang besok ketika kita mati tidak seperti itu, tidak meratapi nasibnya, tapi mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, alhamdulillah sudah ada kopi tahajud kita. Sama-sama kita tos. Wah, ya. Dengan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, umur panjang berkah selalu ya. Ya. Alhamdulillah. Dan khususnya yang sedekah kopinya. Kopi jahe dari Madura. Campuran kopi Fadilah dan kopi jahe. Mudah-mudahan yang ngirim, yang mensedekahkan kopinya mendapatkan berkah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, itu saja kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha assalamu alaikum da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.